In this ball is a ring for your notice. She's my everything and all that I know is. Will be such a relief if I knew that we were on the same side. Oh, 'cause very soon I'm moving again. Mantap. Itu lagu yang dipakai Ari pas lagi ngelamar Lala. Udah kita nggak nyanyi lagi, nggak usah baca liriknya, nggak usah terlalu terpukau dengan liriknya. Lagunya sedih bro, sedih nggak tahu artinya. Dan kalau bisa dibilang kan kemarin juga anak-anak sedih ya, pas mau ngelamar Lala ya. Kok jadi anak-anak ngelamar Lala? Anak-anak sedih ngedenger lu ngelamar Lala kan. Kenapa? Di sebuah kafe itu kan, oke, gua Arinya Bura, kenapa harus ada Buranya? Kenapa harus ada Buranya, Bre? Ya itulah insting di dalam WC ya. Yang udah nggak ada. Nggak banyak. Hah? Yang udah nggak ada? WC yang udah nggak ada. Oh iya, Oh iya WC-nya, betul. kafenya juga udah nggak ada. Biarpun gua nggak datang di situ kan, gua nggak ada di situ. Oh iya. Berarti cerita Kalau sedih, iya, sedihnya sedih. banyak. Siapa ya? Kan WC-nya nggak ada, Oh iya. kafenya nggak ada, kan Oh sedihnya iya, banyak. sedih. Banyak Temen sedih. gue nih nggak dateng. Hah? Shirley nggak bisa Oh, datang. iya, bener. Banyak lah. Katanya ada gini, beberapa orang datang dalam hidup kita itu sebagai berkah, dan beberapa orang lain datang itu sebagai pelajaran. Itu kata Mother Teresa. Oke. So, teman-teman, selamat datang di Berdia Lu Gue. Kali ini kita punya satu pasang yang perjalanannya tuh bukan luar biasa, tapi liar biasa ya sebenarnya mereka berdua ya. Oke, selamat datang. Terima kasih buat Ari dan Lala. Ari, Lala, terima kasih buat jauh-jauh udah mampir ke sini. Wah, lebay jauh. Biarpun tadi sempat ada accident sedikit. Thank you Bre. Siap. Udah datang ke sini udah nyempetin segini. Terus kayak nah tadi ya yang Bunda Teresa kan tadi bilang ya, ada orang yang datang dalam hidup kita tuh sebagai berkah, dan yang lainnya datang sebagai pelajaran. Nah, lu berdua pasti mengamini dong kalau kalian satu sama lain berkah gitu kan. Apa nyesel? Ada sampai di titik ini nyesel nggak? Nyesel nggak? Kalau gua Lala itu berkah. Lu musibah buat lo. Nah itu Bukan pelajaran, itu musibah. buat dia gua keberuntungan. Oh iya. Buat dia, lu Gua keberuntungan. jimat lu. Jimat. Kata dia beruntung gua selamatin nih. Karena siapa lagi mau sama lu? Oke nih. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol sama tentang ini sih sebenarnya. How did your love story begin gitu? Gimana sih perjalanan kisah kalian tuh gitu-gitu ya? Sampai akhirnya ya Tuhan kasih hadiah yang luar biasa, Edgar. Biarpun hari ini nggak jadi datang, bagus nih nggak jadi datang sebenarnya. Karena kalau nggak om-omnya capek sebenarnya. Ya saat itu di belakang kamera nggak bisa. Nggak bisa. Udah tenang. ngelayap kemana-mana. Iya, pasti. tenang. Oke, karena mungkin gini ya, kita sama-sama tahu kalian tuh berasal dari culture yang berbeda sekali, mungkin juga background keluarga yang sangat berbeda, ya enggak? Dan dulu tuh gue sempat nulis kalian di majalah gitu ya, karena menurut gue hal yang interesting banget untuk menulis cerita tentang kalian, tapi gue juga lupa judul jelasnya apa tuh. Kalau nggak salah di antara mata dan kulit or something kayak gitu lah. Pokoknya tentang perbedaan lah sebenarnya. Gitu ya. Nah, gue mau nanya nih tentang lagi-lagi nih the story behind yang akhirnya kalian bisa jadi sampai sekarang. Ingat nggak? Kenal pertama kali atau ketemu pertama kali udah langsung suka apa belum? Dia mikir, Lala belum ya? Jadi asik. Petua banget nih. Lu ingat nggak pertama kali ketemu Lala? Lu ingat nggak pertama kali ketemu Lala? Ketemu kalau bener-bener ketemu yang ngobrol bener-bener ketemu muka gitu ya, gue inget kalau nggak salah gue ke rumah dia. Langsung ke rumahnya nih. Ntar dulu. Oh iya. Ke rumah dia
Gue ngapain ya waktu itu? Pokoknya dari rumah apa naik sepeda gitu. Keren, masih yang zaman antar naik motor. sepeda. Antar Iya, motor terus ya. numpang nyuci motor kan. Itu. Duluan itu apa waktu Pak terbesar sih? Nah, Ya, tapi kan nggak Oh iya, tapi nggak benar-benar. kenal. Nggak, bukan, maksudnya mungkin tahu Muka. orang, tahu muka, tapi nggak benar-benar ngobrol. nggak Maksudnya ada yang kayak formal gitu. Oh, Gua enggak. Ari, gua Lala, nggak ada Nggak. gitu ya. Nggak ada. Gue. nggak ada. Jadi yang lu inget Ari pertama kali ke rumah lu numpang nyuci motor. Nganterin Ivan. Karena kalau nggak salah waktu itu mereka ini janjian mau ngapain gitu, mau Lari jalan. pagi. Oh, lari Jalan pagi. sama Nah, sama di balik Seingat gua juga layar. dulu, Orang di lu balik suka layar. pertama sama Ivan kan? Sama adiknya dia kan? Waduh. Iya kan? Buka lagi Udah di kan? sini. Iya. Gua rencananya nggak mau buka. Dibuka sama dia. Ya itu kan udah udah. cerita lama lah. Ya cinta-cinta babi ya. Gue di otak gue ya. Tadinya gue mau jelasin. Ada sebenarnya yang dia suka tuh bukan gua. Dibuka sama dia. Terbuka banget. Oh, tapi di belakangnya ada lagi. Semua awal mulanya dari almarhum Teddy. Oh, oke. Ya. Nggak tahu nggak semua orang kan? Bukan yang mana lagi? Nggak tahu. Bukan. Enggak. Pokoknya pertama kali kalau benar-benar lu itu lu nganterin Irfan. Ya. Ivannya mana kagak ada. Gua cuma ada ya, ada. Ada dong. Kesiangan. Tadi siangan. Nganterin Irfan mau lari pagi. Iya. Janjian sama lu sama dia. Sama. Lu nggak diajak? Sama. Lu cuma Enggak, gua cuma nganterin. Sama satu lagi. Iya, gua nganterin Ivan doang. Mika. Oh, Sama Mika. Sama Iya, Mika. gua nganterin Ivan doang, gua ingat. Iya, lu nganterin Irfan doang kan? Iya. Berarti lu nggak diajak kan? Enggak. Gue nggak kenal Ari. Oh, lu belum kenal Ari waktu itu? Nggak tahu dia punya saudara. Wah, karena beda bentuk kan? Iya, Beda banget bentuknya Iya. lu sama Irfan kan? gitu. Tapi kalau yang benar-benar Ngobrol. ngobrol itu Ingat nggak lu? ya setelah Apa nih sih juga? wah, Apa sih bener-bener ngobrol? bener-bener ngobrol, gue bener-bener blank, Lupa lah ya. bahasa Lu juga lupa. lupa. Kita ganti. Yang suka pertama kali siapa? Yang suka pertama kali. Yang demen gula Jawa begini siapa nih? Kalau ditanya yang suka pertama kali juga karena nggak ada yang sama-sama ngungkapin. Iya. Nah, gue bingung tuh gimana ceritanya. Iya. Nggak ada yang sama-sama ngungkapin. Gue dulu suka sama Iya. lo begini. Kalian jadi juga nggak gua tahu jadi ceritain. siapa yang duluan suka sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Begitu aja sekelewatan aja. Udah kayak disambar petir. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba bisa kalian deket PDKT? Lu dong pasti mulai duluan kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi karena dia ini orang yang doyan cerita, Oke. curhat, Oh iya. dan gue nangkep Lu kan si Mario Teguh banget tuh. dia. Zaman dulu ya. Semua penampung banget. Jadi ya. Iya. apapun yang dia cerita, gue bisa bukan jawab ya, maksudnya Dengerin Point lah of minimal. view. point of view yang berbeda lah menurut dia. Padahal mah gue masal juga, gue nggak tahu contoh dari mana, gue ambil aja. Bener. Nggak Karena lu punya kan saat pengalaman. itu juga lagi nggak ada cewek yang lu deketin. Kan? Ada. Dari situ juga. Oh dari situ juga. Karena kita beda Iya. timeline sih kan. Kita beda timeline. Kita beda Untungnya timeline cerita kan. gue cerita umum kalau gitu. Ya kan kita beda timeline nih Iya. kalau kita kan. Tapi kan cewek itu Targetnya berarti sama. kan. Cuma beda timeline. Ya begitulah. Jangan dong. Ampun. Yang tahu-tahu aja itu. Ya. Kalau ini nyebar pak. Ya kan udah itu masa lalu. Iya. Lah. Iya betul. Kita jadiin bahan tertawaan aja. Betul. Ya enggak. Ya mana tahu Edgar juga. "Ih, ternyata bapak gue playboy. Playboy itu pacaran cuma sekali. Langsung kawin. Nikah. Keren. Oh, nikah. Lu kayak Vincent Rompis keren. Hah? Ih, Vincent Rompis pacaran cuma sekali 2 kali langsung nikah. Keren. Biarpun kelihatannya bandel gitu kan. Lu kan bandel. Gue mah nggak pernah suka, nggak pernah pacaran. Lu gak pernah pacaran? Enggak berani. Nah itu dia. Lu berdua ada ini gak? Ada nembak-nembakan official gitu? Official statement? Ada nggak? Kalau kita flashback waktu itu ya? Official statement iya. Official statement. Nembak enggak. Official statement Nah, gua. ini saksinya nih. Enggak ada nembak, Bur. Enggak ada. Beda cewek kali. Nggak ada.
nggak ada yang bilang bener-bener oh gue suka sama lu mau nggak jadi sama pacaran sama gue, nggak Itu ada. cuma gue berdua doang. Anyway, thank you Tante Sherly. Tehnya enak. Terima Numpang kasih. di sini. Kalau dibilang menyatakan statement, enggak Enggak. Nggak ada. nggak ada, Yakin ada. statement. nggak ada. Oh, karena kan jadiannya 25 Desember. Ya, Jadian 25 Desember. Nah, Iya. Berarti sore. ada statement dong. Ntar Jadi dulu. a few days sebelumnya itu almarhum juga orangnya udah almarhum. Yang namanya Ko Inta itu kelihatan. Inta Mario. Iya, almarhum, ya. iya. Ke gue, iya deket, maksudnya ada tanda-tandanya cuman karena guanya nggak gitu demen, ya maksudnya beda circle juga, dan maksudnya Beda tipe juga kan. nggak terlalu tertarik sama yang terlalu lurus aja, yang biasa-biasa aja. Iya. Ya udah, gue ngangkat dia di obrolan gue sama dia, buat maksudnya udah kok lu nggak usah gitu. Iya, Gue lu tahu tanda-tandanya ada lah gitu, Iya. kan dia kebaca ya. Gue angkat dia, jadi dia nggak terlalu ngejar. Nah 25 Desember itu, 24 Desember itu Patar Pusakris biasa suka nginep bareng kan. Karena mau tugas. Itu udah nggak tugas. Oh, itu udah nggak tugas. Hitungannya kayaknya 2006 itu gue udah senior. Enggak deh, nggak senior deh. Pengurus lah. Enggak. Pengurus juga. dia nggak pernah pengurus. Gua Oh, lu nggak pernah pengurus. Temen gue yang pengurus, yang dikejar. Oh, Tapi dia nggak pernah jelas. ngejarnya. Iya. Seingat gue 25 pagi. Gue masih agak nahan aja. Pokoknya seingat gue 25 pagi tuh. Ini curhatan baru keluar lagi nih. Iya. Gak apa-apa Dari dari gua. kita. Dia udah pernah tahu kan? Iya, tapi kan belum dikeluarin lagi. Enggak, intinya cuman secara timeline waktunya. Pokoknya 25 pagi. Lu mau nganterin siapa? Nganterin dia apa nganterin gua? Dia nggak bisa jawab kayaknya. Ya udah kalau emang nggak bisa, gue balik sendiri aja nih angkot. Ya, Iya, gampang lah. Iya lagi, gitu gue ya. lagi inget-inget lagi. Iya. Ya udah, tapi lama juga geraknya. Gue udah jalan, kan naik angkot biru kuning ya. Iya, Gue jalan udah sampai mau deket angkotnya baru dikejar. Ya gue tinggal lah. Dia ngejar, gue tinggal lah. Terus 25 sore gue itu 26 paginya mau jalan ke Jogja. Biasa pulang kampung ke rumah kakek nenek gue. Bentar, lu pulang kampung ke Jogja? Ke rumah kakek nenek? Muntilan. Siapa? Muntilan. Oh, Omul ya? Iya. Oh iya benar. Oke, dia Jawa dari mana ya? Jawa dari mana? Bokap punya orang tua angkat. Oh iya. Dulu orang kos-kosan. Hmm. Udah kayak orang tua sendiri. Dan bokap udah nganggapnya kayak orang tua Iya, sendiri, iya. udah kayak anak sendiri. Jadi tiap ada kesempatan dia dimanapun dia Balik lah. berada, kita pasti pulang Hmm. gitu. Cuman kenapa ya teleponnya tuh kalau nelfon apa kamu nelfon ya? Kamu kayaknya yang nelpon deh, sore. Jadi sore gue udah di tempat Saudara. om gue di Pamulang. Terus kamu di mana ya? Di rumah Di ya? rumah, Masih maupun di rumah, makan. masih di rumah Ya, dia. pokoknya di rumah lah. Ngobrol lah. Cuma gue lupa mulainya apa Iya, ngobrolnya. Pokoknya dia nanya. Jadi itu Nanya juga diplomatis ya iya sebenarnya. malu nanya, gua pun malu mengungkapkan. Tapi to the point kok, kalau nggak salah waktu itu tanya apa ya? Jadi lu sebenarnya gimana sih ke gua begini. Karena dia jabarin lah. Udah hampir setahun kita deket, ngobrol enak, Lu nggak tanteto. ngejar yang sana. Iya, kalau nggak Nggak ngajar yang jelas. sana, kenapa? Bla bla, dia nanya kan begitu. Gue tanya, iya gua begini. Gua jelasin, oh karena gua tahu di sana gua mentok, di sana yang lama pun gua nggak nembak. Gua siapa waktu itu ada yang cepuin nembak, terus aduh gue juga lupa lah, ceritanya panjang lah waktu itu lah. Nah terus di 25 sore itu dia tanya begitu, terus dia bilang ya udah gimana? Gue ditanya lagi, Gimana? ya kamu maunya gimana? Gue tanya begitu pak. Oh itu hasil aku diskusi sama Ko Inta sebenarnya. Makanya aku bisa, aku baru ingat pertanyaan itu aku lempar abis aku sebenarnya cerita sama Ko Inta. Ini orang nggak jelas, gue mau nanyanya apa ya kok? Iya. Iya itu hubungannya sama Ko Inta. Gue nanya sama dia. Gue nggak tahu nih ceritanya nih.
Ya di sini doang emang lu tahu semua tentang masa lalu Iya, itu. iya, makanya gue lagi gitu. Oh iya, karena ya itu pertanyaan dari Ko Inta. Gue enakan nanya gimana ya kok, biar gue nggak kesannya nanya yang Berarti sebenarnya lu yang greget lah ya sama orang ini. Iya. Ya nggak? tapi lu kok nggak gerak ke temen gue mau ini. Iya, diladenin aja gitu. Iya. Gitu. Jadi lu terpaksa untuk menjawab. Nggak jawab juga. Oh, lu nggak jawab Nggak juga. Gua lempar pertanyaan lagi, Pak. Brengsek di situ. Dikasih pertanyaan. Jadi menurut lu Kita ini apa gitu? Enggak gitu. enggak, jadi gue nanya simpel gini. Gue tanya, jadi maunya gimana? Jadi gue kayak ngelempar lagi, Pak. Apa alasan iya. lu sebenarnya lu nggak langsung to the point aja? Ribet tau ponakan? Bukan, gua itu memang orang yang gue merasanya ya. Apa waktu itu? Lu nggak pede kah atau apa? Iya, jujur gue waktu itu bukan orang yang pede. Orang nggak pede banget lah maksudnya. Terbukti beberapa kali, ya termasuk gitu ya di sekolah deket. Kalau deket sama orang bisa deket bisa. Gue punya banyak teman gitu. Tapi pada saat malah di SMA itu kalau nggak salah gue berteman itu kurang lebih ada dalam satu geng gue gitu ya, ada 4 cewek, ada 1 cowok tapi ke cewek-cewekan. Tapi di situ gue cuma kayak sekedar ya kalau gue bilang suka iya, ada beberapa yang gue bilang suka, tapi maksud gue berani pada saat dia jomblo gue berani nembak enggak. Gue nggak punya kepedean lah. Iya. Berasa masih ya lah, tadi lu muka cungkring dulu. Lu tau lah waktu itu bentuk gue kayak apa kan. Nggak pede gue orangnya. Gitu. Jadi akhirnya di momen itu gue bilang nggak gue tembak karena gue juga ragu. Iya. Dia Lu nggak pede aja jadi. Dan gue nggak mau, gue masih belum percaya, masih belum pede untuk ditolak. Gitu. Nggak siap, ngerasa sakit nggak gitu siap. ya. Nah oke, singkat cerita kan akhirnya jadian, pacaran segala macam. Total berapa lama? 9, 8. Berapa lama kalian? 10 sama nikah 11 tahun di 2017. 2017 tuh. Jadi ke belakang 10 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 2006 lah anggapannya gitu. Iya, ya. memang 2006. 25 Desember 2006. Selama 11 tahun itu, Bre, strugglingnya di mana? Strugglingnya di mana? Pasti struggling dong. Atau mulus-mulus aja? Lancar-lancar aja? Oh, gue 5 tahun pertama banyak evaluasi tuh. Menurut lu deh? 2 tahun pertama, yang aku inget, aku tuh terlalu sering bahas ngomper hubungan gue sama teman-teman gue. Oh iya. Karena Di SMA nih. Di SMA gue bertiga berteman, cewek. Dan dua-duanya tuh bener-bener berkasus gitu, maksudnya sama mantan-mantannya. Yang satu kasusnya cowoknya memang brengsek aja, yang satu emang kayak nggak jodoh aja, karena keadaan. Jadi mau nggak mau putus, dan maksudnya the right person in the wrong time lah gitu. Enggak. Kalau yang satu hitungannya memang ya memang udah suka sama cewek lain tapi nggak berani ngelepasin teman gue, tapi alasannya macam-macam. Jadi sedangkan maksud gue mantan teman gue itu gue ngeliatnya cukup dewasa, cukup lumayan jadi leader di angkatan gue waktu itu. Jadi gue kaget aja dengan pikiran yang gue harap dia dewasa, kok lu bisa se-childish ini untuk mutusin teman gue gitu. Jadi gue belajar banyak dari situ. Terus dari teman gue yang satu lagi, dia berdua hubungannya fine-fine aja, enjoy-enjoy aja, tapi gara-gara kakaknya doang nggak suka, jadi sensi ke temen gue, runut ke keluarga, ya jadi keluarganya nggak setuju aja. Terus keluarga yang cewek ya temen gue cewek, ya udah kalau yang cowoknya nggak mau ya lo nggak usah gitu ya. Kalau memang mau kan maksudnya ya keluarga ceweknya lah yang usaha, maksudnya keluarga cowoknya lah yang usaha gitu. Jangan jadi temen gue yang kayak nerima aja. Jadi kayak akhirnya berjalannya waktu mau dijalanin pun sama-sama kayak beratnya faktor keluarga. Maksudnya dari situ gue belajar jadi setiap langkah tuh gue belajar, gue compare. Karena kasus masing-masing orang itu ya. Sampai ada kata SMA lo bro. Iya. Maksudnya seberat itu, makanya waktu 2 tahun pertama itu kan gue kuliah. Gue 2006 kan tahun pertama lah gue kuliah. Dan gue kan melihat kebebasan, namanya gue kuliah lo tau sendiri lah ya. Maksudnya, ya berhubungan dengan siapapun udahlah lu terima dulu gitu, maksudnya ya tinggal lu belajar, silahkan belajar dengan semua orang lah, maksud gua begitu.
jangan itu dijadikan patokan ke kita. Maksud gua begitu. Karena belum tentu apple to apple. Itu dia maksud gua. Cuma mungkin menurut dia kan dia jaga-jaga nih gitu doang. Iya. Mungkin ya. Menurut lo gitu. Iya. Nah, cuma gue di awal juga setelah gue 1 tahun kuliah itu dan akhirnya kita jalan bareng itu, gue bilang sama dia, udah tahun pertama, gue masuk tahun kedua, gue bilang sama dia begini, kuliah itu akan menemukan lebih banyak orang lagi, gue yakin lo pasti akan menemukan cowok yang lebih dari gue bilang begitu. Jadi jangan lo pikirin sekarang karena lo masih SMA, lo rasain dulu kuliah. Itu akan lebih pelik lagi karena orangnya akan lebih bermacam-macam lagi karena kan nggak mungkin dia bertiga bareng lagi kecuali memang udah janjian gitu ya. Jadi gue bilang, gue bebasin lu nggak perlu raguin gue karena kita masih pacaran, saling mempelajari sama-sama. Itu legowo banget lo ya di situ ya. Oh, prinsip Itu dia gua nggak nothing bohong. tulus. Iya. Padahal Prinsipnya deg-degan. nothing tulus. Padahal deg-degan ada ya. Prinsipnya. Oh iya. Oh, masa? Iya. Pasti yang namanya berhubungan takut kehilangan lo pasti ada. Oh ya, kalau itu kan pasti. Takut saingan lu Ya, sangat takut jauh ada di tetap atas lu bisa Nah, jadi kan. Iya. Walaupun ngomongnya berat. Tapi lu gue bilang sama dia Iya, begitu. logiknya gitu aja. Karena gue udah ada di posisi gue kuliah, jadi gue tahu ternyata di kampus dari ujung belakang sampai ujung depan cewek banyak banget. Ya nggak bagus gitu gue bilang. Nah tapi maksud gue ya udah jalanin. Tapi memang gue itu nggak mau orang yang dikekang dan gue nggak akan mengekang itu. Ya. Jadi lu percaya aja. Kalau lu nggak percaya sama gue ya udah kita selesai. Kalau lu percaya sama gue kita jalan. Dan gue juga begitu kan dia. Gue percaya sama lu, up to you lah. Gue nggak percaya tuh. Nggak percaya sih sebenarnya. Iya, Pak. Ya wajar, memang orang nggak akan percaya gue ngomong begitu ya. Nature-nya memang begitu. Kita mungkin gitu pasangan. kali, nature-nya. Enggak. Ya memang begitu Iya, lah namanya sebuah pasangan. yakin selepas itu gitu. Oh, iya pasti. Mungkin kan yang tadi di mulut mungkin bisa jadi. Betul. Tapi hati pasti was-was, khawatir pasti ada. Betul. Tapi Pasti kan ada. maksud gue kalau gue ya itu teori lah dari dulu kan. Iya. Kalau makin dikekang berarti pasti makin penasaran dianya untuk itu daripada gue kekang ya udah Iya, jalan. betul. Selagi gue nggak tahu sama sekali. Iya, dia suka ngomong itu. Gue bilang kalau gue tahu, kita berantem. Tapi kalau gue nggak tahu dan lu nggak tahu gue gimana, ya udah dong. Iya. Gitu loh. Iya. Ya itu urusan. Berarti kan membanding. Kalau nyokap kalau lu tahu nyokap gue kan bilang kalau pacaran mah jangan cuma 1, kalau bisa 100 kan buset gitu gue. Bener. Gimana ceritanya? Bagus lu Tapi kan nggak mainin. Iya nggak? Soalnya bukan. malu juga sadar kan. Mempelajari kan, Iya, mempelajari malu orang. Gue ngomong gini kayak anak gue nggak bisa 100 nih. Satu aja dia berat deh gitu. Oke, jadi Gitu. itu di 2 tahun pertama malah strugglingnya ya. Tiga. Lebih lama. Lebih. Termasuk Lebih. sebenarnya kalau nyokap bokapnya dia kan orangnya terbuka. Dengan keluarga besar dulu. Oh, yang masih belum ada net lah. mama. Iya, iya. Ya, Nah itu gue mau nanya ke situ tuh. Wah. Gimana restu? itu beliau. Itu gimana restu? Secara Gue kan- detailnya nggak tahu sebenarnya. secara kan ya pasti lu yang lebih tahu karena kan dari side lu kan. Karena gue yakin dari side keluarga dia pasti ya udah open aja gitu pasti. Ya. Restu aja pasti. Nah, bicara restu nih kan dari keluarga yang memang background apalagi notabene Chinese ya. Kita sama-sama tahu lah gimana Gue Chinese. Cina pak. Ya lu Cina. Bolpen gue waktu itu merek Cina. Made in China. Sama lu kan rada putih. Lebih tua. Iya betul. Ya, jadi menurut gua itu kan jadi hal yang cukup challenging ya lah ya menurut gua untuk restu itu menurut gua di keluarga Chinese. Gimana waktu itu untuk restu? Enggak, kalau nyokap bokap enggak ambil pusing yang gimana banget. Karena mungkin prinsip mereka Katolik. Oke. Prinsip mereka satu Agama. Katolik, agama nomor satu. Terus yang kerasa mungkin kalau dari background mak gue nenek dari nyokap. Levelnya lebih dua di atas karena dia lah ya. emak itu kan sering nginep di rumah gue. Jadi sempat ada ekspresi yang ketika dia habis main ke rumah tuh nggak mau nyapa. Ya udah lewat gitu aja gitu. Nggak kelihatan kali. Pici. Tapi Dikira bayangan gitu. tapi mak gue juga nggak ngeceng, nggak nyerocosin, nggak apa. Cuma sikap. Sikap. Iya. Gue taunya dari mana dia nggak suka dia curhatnya sama pembantu di rumahnya. Oke.
dia curhatnya pembantu rumahnya dan gue masih deket sama pembantunya, jadi Yang which is rumah deketan. ya kan rumahnya deket Oke. kan. Jadi gue juga suka nongkrongnya kan di kamar pembantunya kalau gue ke rumah nenek gue, jadi gue tahu gitu. Cuman belakangan ya kan nenek gue juga ada kondisi yang apa ya, mulai ngomongnya apa sih, pokoknya waktunya berhenti ya, dia memorinya cuma di tahun sekian, Oke. tahun sekian. Dan maksudnya berjalannya waktu ya Ari sikapnya kan baik-baik aja, jadi nggak ada masalah. Dan ke om tante gue juga maksudnya mungkin di dalam hatinya mereka mungkin Iya. nggak yang langsung setuju, Iya. cuman maksudnya mereka nggak yang, mereka menurut gue di depan gue masih yang nanyanya fair, maksudnya kayak kerjanya gimana, sekolahnya apa, terus jurusannya apa, maksudnya yang lebih apa yang ngomongnya ya Background bener-bener background gitu, Bukan- bukan karena bukan karena perbedaan Bukan itu persekutuan. lagi. bukan sukuannya, Bukan ya, kesukuan, lebih ya. kepada personalnya sekarang kerjanya apa segala I macam see. gitu. Berarti Dan- sebenarnya dari keluarga inti mah welcome Welcome, aja welcome. ya. Welcome dari keluarga inti ya. Ya, cuma memang ketika di tahun keberapa, bokap tuh orangnya nggak berani negur gue langsung. Oh, oke. Semua dari nyokap. Nyokap cuma pernah bilang kekhawatiran mereka cuma di kalau masalah background itu, ya kita dulu udah sempat mention latar belakang pendidikannya beda. Seperti apa ya? Gua dan dia beda. Gitu. Maksudnya suku itu mempengaruhi gimana cara didik di rumahnya. Dan maksudnya mungkin pola pikir ke depannya, bokap sama nyokap lebih ke situ. Iya. Maksudnya lu yakin gak nih bisa gitu? Bisa, gue bilang bisa aja karena gue masih percaya bahwa bisa kok segalanya diomongin gitu. Gue kira yang ditakutin ini ntar anaknya lahir Astor gitu. Betul-betul Dia gitu. Belang-belang nih. Sama nyokap gue cuma takut karena ya maksudnya gue anak pertama, jadi mungkin Iya. pengalaman pertama juga buat nyokap anaknya pacaran. Jangan sampai nyokap punya kekhawatiran jangan sampai nggak jadi terus gue nyakitin anak orang, Iya. terus anak orang nggak terima, akhirnya jadi Berdampak ke keluarga. berdampak ke keluarga gitu. Dan maksudnya nggak cuman ya pokoknya nyakitin anak Iya. orang, nyokap Katolik banget ya. Enggak, jadi Hukum lu tak bertuai. bayangin kasar itu nggak? Ini yang mau dikawinin Ambon Pak. Kalau lagi toto salah, marah, oh diserang rumah Pak, dibakar kan nggak mungkin gitu. Aduh, Nah, itu kita kan Ambon baik-baik Pak. Takutnya lu satu keluarga. Jangan kan begitu Pak, kita aja nggak pernah ke Ambon nih. Pada nggak pernah ke Ambon. oh ya apalagi sebenarnya kan nyokap sama bokap sama mama papa kan sebenarnya punya hubungan pertemanan jauh lebih dulu dibanding kita berdua. Kenal. Bokap gua itu Mereka kenal duluan. lebih dulu. Lebih dulu. Gue kenal mereka duluan. Nah, Iya. nggak tahu makanya ini anak-anaknya. Maksudnya Irfan, dia itu anaknya gue nggak tahu. Ya karena kan kedua orang tua lu ya, si Om Tante almarhum itu sangat aktif banget. Sangat yang punya citra yang luar biasa lah menurut gua di kehidupan sosial termasuk di masing-masing gereja. ya sebenarnya. Dan mungkin secara nggak langsung jadinya orang tua lu udah kenal duluan sebenarnya. Iya udah sering ngobrol duluan sama nyokap. Maksudnya kayak ini temen nyokap yang termasuk sulit. Maksudnya kalau mau papa ke rumah ngobrol sama nyokap tuh itu termasuk sulit karena gue kayak harus berpikir keras tapi kayak tantangan. Jam 2 jam 3 pagi sih. Semua orang Pak. enggak masih jam 3 pagi ya, jam 8 jam 9 tapi omongannya udah pendidikan, peran perempuan, Susah. politik. Ya, Ya Bang, bang, ada masih satu obrolan gue sama almarhum nyokap lu gitu kan yang belum terrealisasi sampai sekarang sebenarnya. Jadi ada satu lah di nikahan seseorang itu gue datang tuh kan. Gue malah nemenin nyokap lu kan. Ya tahu. Yang namanya di kondangan kan harusnya makan ya. Iya. Kita ngobrolin tentang gimana ya ini dampak internet untuk anak-anak. Bro, tapi itu Tapi yang jadi gua bikin permasalahan sekarang, Pak. Betul, gue bikin program sama nyokap lu sebenarnya. Jadi yang nantinya mau disupport sama Seknek gitu-gitu. Iya. Tapi nggak jadi karena kan Ya, ya duluan. nyokap udah happy duluan lah di sana gitu kan. Segitu itu, gue kayak si tante nggak tahu waktu ya kan dia apa ya? Ngajak ngobrol gimana nih dampak internet untuk anak-anak gitu. Mateng nggak sih? Nah, dia sama Pak semua diajak ngobrol, Pak. Iya, Tukang dibikin angkot, program. tukang angkot aja diajak ngobrol, diajak program. Gak usah tukang angkot tuh, buang aja diajak ngobrol gitu. Tanya tuh buang aja tuh. Ada Kalau Pak. kan baru. Itu lebih klinik lah, kalau itu lebih klinik sih sebenarnya. Nah, gue mau nanya satu hal. Ketika semua struggling lu, terus rintangan yang tadi udah yang kalian ceritain lah ya. Kalian pasti rasain itu kan sebenarnya. Terus
pertanyaan gue adalah gimana lu satu sama lain kayak ngerasa dia nih, he or she is the only one yang bakalan nemenin gue sehidup semati lah gitu. Apa titiknya? Menurut lu? Kalau gua nggak ada yang berpikiran ke sana sih. Poinnya adalah setelah gua berhubungan, yaitu yang gua bilang dari awal ya, gua tidak mau memaksa dia ternyata sampai ke ujung sampai ke sekarang, tapi ya udah kita jalanin aja. Iya. Jadi poin jalanin aja. Jadi gua bilang itu bahwa gua nggak nembak, yaudah kita jalanin aja itu. Jawabannya waktu itu begitu, Pak. Jadi jalanin, ya udah yuk jalanin aja. Okay. Gitu. Jadi nggak ada kata nembak. Nah, kita jalanin lah tuh selama 10 tahun lah, karena kan di tahun ke-10 gua nembak dia untuk ayo kita nikah. Jadi selama sampai tahun ke-10 udah jalanin aja. Bener-bener arti sebuah jalanin aja itu gue jalanin, Pak. Yeah. Tidak ada tujuan harus berpikir bahwa oh ya udah ini terakhir nih, enggak. Nah itu gimana? Akhirnya tahun ke-10 akhirnya lu yakin itu gimana? Itu She's the only one yang bakalan gojek merit nih, gimana? Aduh, Menurut lu? wadah kacau udah, Pak. Iya, kenapa lu bisa akhirnya hitungannya kan berarti propose kan? Lu nggak Ya, salah kan gitu. nah Kenapa? jadi kan selama perjalanan itu kita juga sempat mengalami hubungan cukup jauh lah. Waktu itu gue di Lampung. Ya, LDR. Ya, LDR. Terus setelah itu 2015 gue mulai di Tangerang lagi. 2015 awal itu kalau nggak salah hampir menjelang 2016 lah. 2016 awal tahun itu baru mulai kita ada omongan nyerempet. Kalau nikah gimana? Siapa yang mulai? Wah, gue lupa. Siapa yang mulai? Ya? Siapa yang mulai untuk ngomongin kalau nikah gimana? Kayaknya sebelumnya deh udah ada, karena kita menemani sepasang yang nggak jadi untuk dari pameran wedding ke pameran wedding lainnya. Iya. Roy, jangan sorot muka gue, Roy, kesini. Gue juga makanya ngeliatnya dia. Iya, jadi tapi gue lupa detailnya gimana, tapi maksud gue kalau kita gimana, karena kita menemani. Ya, karena kalian ngelihat pasang itu nemenin, terus kayak menemani, ngaca lah ya, jadi ngaca. Kalau kita gimana, lu maunya dia kalau dia kan langsung nembak, Pak. Dia bilang gue maunya di Ritz Carlton. Enggak, gue maunya di ini ya, di apa namanya sih ngomong, di propose itu ngomongnya apa? Ya pokoknya dilamar. Nah, gue maunya ngomong dilamar ya begini. Gue kan nggak punya pengalaman. Surprise aja semua juga gitu. Bukan. Semua punya pengalaman. Semua pertama kali. Iya, betul. Enggak, gue maunya disurprisein. Gue nggak mau yang kayak kesepakatan gitu, gue nggak mau. Ya, jadi gue request aja. Iya, dia request. Terus gimana caranya? Gue lupa dia request setahun apa 2 tahun. Kue dalamnya cincin ketelan. Gue kan orangnya nggak kreatif. Pasti. Nggak pernah kreatif. Jadi gue bingung gimana caranya. Terus, nah, karena gue keluarga timur, gue kan nggak, dan gue begonya gue nggak pernah nanya-nanya gue harus bagaimana. Kalau harusnya, padahal temen lu kreatif semua. di gue tuh orang tua gue harusnya bagaimana melamar seorang anak, lalu gue lupa ingat gue pernah nyari referensi atau apa gitu di YouTube gitu ya waktu itu. Ini yang mana yang benar, apakah orang tua dulu kita bawa ujuk-ujuk ke rumah. Pilih siapa dulu nih ya. Jadi gitu kan. Nah, satu waktu menjelang kalau nggak salah sama 2016 Desember. Oke. Jadi Desember lagi, Pak. Nah. Dia nanya. Oh iya. Dia nanya, ini gimana? Udah tahun ke-10. Rumah kalau kredit lunas nih. Bahasanya kan, ini rumah nih udah lunas nih. Sertifikatnya kapan? Bener, belum AJB dulu aja. Tapi selama setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu mikir juga. Mana belum punya rumah, gimana belum punya mobil, motor ada. Tapi maksud gua rumah kan di rumah abang sama adik gua kan di luar semua. Jadi gua nggak sulit
bisa lah tinggal misalnya bareng. Di rumah dia pun gue belum nanya tuh, gue belum detail gue nanya. Gue pun nggak berani kan nanya. Akhirnya jalan lah berdua. Dia nanya ke orang tua, gue nanya ke orang tua. Cuma gue lupa waktunya kapan waktu itu. Nah, itu salah satunya balik lagi keberanian gue. Diuji lah waktu itu. Gue masih rada takut untuk ngobrol ke orang tuanya dia sendiri. Jadi dia tekan tuh waktu itu, kalau nggak salah Desember 2016 juga. Ini gimana nih? Kalau nggak tahun depan udah kita bubar aja. Iya. Ada ya? Ada. Lu di ultimatum sama. Iya, dia Gue lupa. Tapi emang gue punya deadline. Gue ngomong dia punya sama deadline. gue ngomong sama temen baik gue itu. Kayaknya tahun depan lah. Abis itu gue Pikir lah. ya kendorin aja. Kendori. Kendorin aja. Gue flashback dari dia omong gitu, gue flashback. Anjing, Ada ya? jauh pak. Ke belakang tuh 10 tahun kan. Lumayan. Nah, akhirnya gue merasakan apa yang gue omongin di awal, jalanin dulu. Gue flashback ulang 10 tahun. Biji, nggak mungkin lah. Gue sia-siakan begitu aja. Sayang banget kalau bubar. Betul, sayang banget. Dan capek lah membangun sebuah hubungan dengan orang baru lagi gitu maksud gue. Jadi gue pikir, wah ini salah satunya cuma di gue nih. Gue harus memberanikan diri. Akhirnya gue lupa Desember juga kalau nggak salah, cuma gue tanggalnya setelah Natal atau sebelum Natal gue lupa. Memberanikan diri lah ngobrol ke bokapnya dia. Oh berarti ke orang tua dulu nih. Iya. Baru lo lamar dia. Nah itu bukannya Sabtunya sebelum besoknya ya? Iya. Itu mah Februarinya dong Pak. Enggak dong. Yang ketemu Papi itu bukannya yang besoknya Minggu. Memang pas. Oh iya. Oke biarin aja mereka selesai dulu. Nah gue lupa tuh. Makanya Februari 2017. Iya, 2017. Iya. Oke. 2016. Februari 2016. Benar Februari. Berarti 2015 tuh gue udah pikir kan. Ini gue tipis-tipis suka nanya soalnya. Ah. Ya udah kapan mau ngomong? Iya, ntar mau ngomong. Jadi pas gue mau propose dia 15 itu Februari. 16. Cuma dia minta gue harus ngobrol dulu sama Orang bokap tuanya. nyokapnya dia. Oke. Wah pak, keringet dingin pak. Bener keringet dingin. Wah gue ngomong apa? Padahal ibaratnya kan lu udah 10 tahun nih jalanin, Iya, berarti kan udah Tiap cukup hari lama ke banget rumah ya. ketemu. Iya. Jadi akhirnya datanglah waktu itu ke rumah. Sendirian. Sendirian. Mantap. Sendirian ngobrol sama bokapnya. Gua kira lu ngajak Bura lagi. Maunya sama mami Papi. Tapi kayaknya kita habis dari mana kemalaman, cuman ada Papi. Ya, Nyokap udah nyokapnya keburu tidur. Ngobrol lah. Dia bilang, oh Di ruang tamu pun. mau ngomong, iya apa? Iya mau serius sama Lala. Serius apa? Oh, Emang selama ini gak serius? Gini mau kapan rencananya? Nah masih belum tahu mbak. Nanti baru mau ngobrol sama orang tua. Ya udah ngobrol sama orang tua dulu ya. Iya. Karena dia Ya. cuma berdua. Gue nggak ikut. Cuma ada satu pesan dari mertua gue tuh, dia bilang yang penting kalian udah siap, baik secara jasmani sama rohani dan yang pasti finansial. Siap om, gue bilang gitu. Nah waktu itu gue lupa, gue ngasih kabarnya ke orang tua gue kapan lah, gue lupa. Nggak ditutupin dulu dengan apa? Oh iya, ditutup dengan salaman pak. Kayak bener-bener serah terima sertifikat. Salaman bener-bener literally salaman. Wah emang begini ya harusnya. Gue orang-orangnya, gue nggak tahu kan ceritanya gimana. Akhirnya besok Propose siang dulu. nge-propose. Kalau nggak salah besok sorenya nge-propose, baru malamnya gue berdua kita ngajak makan kayaknya kalau nggak salah. Bukannya ngajak Mita. Ngajak. Oh ya, baru berpikir ngajak saudara lah ketemu ngobrol buat gue ngasih tahu ke nyokap bokap gue. Dan lo tahu respon nyokap bokap gue apa? Itu kayak cuma ke kamu doang kan? Iya. Nggak ada akunya. Lo tolol ya. Masa ngelamar cuma lo doang sendiri? Kenapa lo ngajak orang tua? Wah emang harus ya? Wah, ternyata ada ide yang ada cara yang gue lewatkan ternyata menurut bokap nyokap gue. Iya. Menurut bokap nyokap lu. Iya. Tapi menurut gua tuh gentle sebenarnya. Wah, Gentle menurut gua ketika lu berani makan sendiri dulu. Tapi menurut adat
Dia Nah, itu yang nggak gue bisa. bilang. Itu nggak Ini sopan. ada mana nih? Gue nggak Ambon atau ngerti. ada Ya Gua bokap buat bokap nyokap. buat bokap Nggak gua pantas dulu. kayak gitu. Nggak pantas, lu sendiri. Iya. Wah, dari situ gue bilang, pokoknya gitu. gue mau ketemu orang tuanya mereka. Diulang. Tapi tanpa gua, Oh, Iya. iya. tanpa gua, jadi bertemulah mereka berdua. Mungkin kalau Tapi gue mikirnya gitu. Jadi kitanya dulu, Iya. baru orang tua. Iya. Gue mikirnya gitu ya. betul sama, gue juga berpikirnya begitu. Tapi ternyata enggak. Menurut dia, cuma kan kita nggak tahu orang tua yang lain. Iya, iya, iya. Kita kan nggak tahu orang tua yang Benar-benar. lain. Maksudnya, Burat ya gimana lu? Lu kan baru ngelamar kan? Lu ngelamar siapa? gue nggak tahu itu dibilang adat atau memang Atau cuma kebiasaan aja? atau memang Didikan. Habit. secara menurut bahasanya menurut sopan santunnya lah menurut Iya, mereka iya, lah. Adabnya. Lu datang itu tapi memang beberapa kali gua nonton film-film yang bergenre lama itu pasti bawa keluarga. Iya juga kan, berarti gua pikir-pikir. Ya sidul ya. Oke, terus jadi Gitu. abis itu kan berarti akhirnya orang tua lu ketemu juga. Ya, tapi Tanpa tanpa lu. gua sama dia. Oke. Tanpa gua sama dia. Itu Ketemu. ada dikasih tau nggak hasil apa sih orang tua lu ketemu sama orang tuanya dia? Wah. Karena kan kebetulan kan lu juga cuma ketemu bokapnya kan? Iya. Nyokapnya nggak ketemu kan? Nggak. Iya. Nggak ada sih, nggak ada yang Nggak ada. ngobrol. Karena kan mereka memang biasa ngobrol dan ketemu. Betul. Jadi- Jadi ya udah ngalir-ngalir gitu Iya, aja. ngalir gitu aja. Ini anak kita nih mau kawin nih Ya, gimana? iya, Iya. Ngobrolin dia ngobrolnya begitu. nggak banyak ngobrolin soal kita kok. Iya. Nggak Malah. banyak ngobrolin sama kita. Jadi kita manggilnya apa ya, bro? Cuman malah kayaknya papa mama ya. Ya cuman sebenarnya nyamperin cuman kayak aduh nggak bener tuh anak malah ngomongin anaknya nggak bener. Bener. Oke, jadi apa yang tadi gue tanya sebenarnya? Apa alasan lu berani ngelamar dia? Apa lisannya yang paling berasa sama lu? Yang pasti dari gua yang gua bilang awal ngejalanin dan ya that's it. Oh, udah nyaman, udah kayak rumah. Jadi 10 tahun lah. Ngelola adalah rumah. Iya. Gitu, iya. Iya, udah kayak Dimana rumah. tempat maksud gua. pulang. Iya. Gitu. Dan gua bilang sama dia kok. Ya maksud gua gini. Dia pernah menemukan gua cheating dan gua pernah menemukan dia cheating dan kita balik. Iya. Dan Itu dan menurut gua semarah-marahnya gue dan semarah-marahnya dia bisa ngeredam gue bisa ngeredam dia. Udah. ada solusi jadi. Iya, ada solusi. Dan gue nggak pernah tanpa solusi sih. Iya. Pegadaian, bro. Lu apa lah? Kenapa lu akhirnya menurut lu dia adalah the one and only lah yang bakalan kalau dia ngelamar lu terima gitu? Ya sebenarnya nggak usah. Apa ngeliat karena faktor lamanya ya? Atau emang karena orangnya? Enggak. Dulu tuh gue masih prinsip gue adalah itu balik lagi dari temen gue adalah semua masih bisa diselesaikan kalau bisa dikomunikasiin. Iya. Jadi sebenarnya yakinnya udah lama. Ya Hmm. balik lagi tinggal gimana dianya. Pada akhirnya kan kenapa gue lebih memilih bukan putus ya gue nggak berani mutusin jujur sama ya makanya akhirnya gue berpikir gue kendorin karena ya gue tinggal nunggu dianya aja kok. Gue mah yakinnya udah lama. Cuman tinggal kan kalau dianya nggak yakin, iya gue boleh dong Apa yang bikin lu yakin sama dia? melengkapi aja, melengkapi. Sesimpel itu melengkapi. Gue terlalu banyak mikir, terus tapi tetap aja ternyata sometimes dengan celotokannya dia yang oh iya gue kok nggak kepikiran. Kayaknya gue udah mikir dari sisi ini, sisi itu, nah tapi kok kayaknya dia bisa kayak make it easy. Iya. Jadi buat gue melengkapi aja, melengkapi. Itu kalau mikir ribet, gue lurusin. Tak gue bilang begini. Oh iya ya udah lah, bisa begitu gitu. Jadi dia ngikutin apa kata lu lah jadinya ujung-ujungnya ya. Iya. Terus lu ngelamarnya gimana? Yang mana nih? Ngelamarnya dia lah. Aduh. Lihat aja foto videonya masih ada di Masih ada Masih ada video YouTube iya, tapi punya alam. Alam. YouTube alam. Itu punya Bisa alam. lagi. Ada di situ. Gue cuma sekilas doang sih. Gue kan nggak tahu. Itu pun gue dalam waktu singkat gue nggak punya ide, Pak. well prepare nggak tapi? Enggak juga. Oke. Ya salah satunya bikin rekaman di dalam WC. Gue nggak tahu tempat mana yang pas, ya kan? Karena di gereja, wah, gue punya waktu sekian nih.
Dan dia waktu itu sore harus tugas kan. Ya, gue masih tugas harus sektor. tugas sore lektor. Gue bilang nggak ada nih, nggak ada waktu dah. Gue kalau mikir-mikir lagi. Jadi audio lu record itu di play. Ya, di Oke. play di sana sambil dengerin lagu dan Lagu yang dia request tadi itu. iya, lagu yang awal itu yang request dan dia mau ada temennya dia kan, gua undangin tuh satu-satu walaupun ada satu yang nggak bisa. Ada temen gua yang cukup deket lah waktu zaman kuliah. Itu jadi well prepare-nya nggak banget tapi cukup dibantu lah waktu itu sama si Reva sebagai pemilik tempat lah ya waktu itu. Dikasih tempat, gue mau begini, gue bilang, udah siap, nanti gue siapin lah segalanya, gue udah aman gitu. Berarti gue kan tinggal ngomongin speech-nya gimana, jongkoknya gimana, Bener. cincinnya di mana, gitu aja Pak, sisanya Pak. Tapi lu udah tahu ya, cincinnya bukan di jempol. Tahu kan, maksudnya kan gitu ya. Nah, itu gue pelajari juga kok. Dari mana nih, kanan apa kiri kan? Oke, singkat Gitu. cerita akhirnya diterima lah. Gue kalau nggak diterima, lu tahu kan orang Ambon kan? Udah siap Pak, 2 kombi Pak. Langsung nyanyi kan lu pasti. Gue hajar, gue berantakin kafe. Nah, dari situ persiapan nikah berapa lama? Itu Kira-kira. Februari 2016. Lu prepare mulai ke Mei. dari awal, dari Februari, dari Mei. Langsung, ya saat itu juga gue langsung prepare. Saat itu juga lu langsung prepare untuk nikah. Langsung lah. Langsung. Dan ya itu, karena masih ada, kalau bokap bilang dulu namanya, apa sih namanya? Jadi keluarga besar Ambon gue tuh perlu diajak ketemuan. Jadi ada satu momen lagi. Ketemuan benar-benar keluarga besar gue sama keluarga besar dia. Dari marga lu? Iya. Dari Tita Hello itu? Iya. Oh, iya. Iya, Sama. dari apa sih namanya? Iya, kalau buat mereka melamar itu Melamar harus itu bawa ada semua. lagi. Beda sama Sanggit. Itu Iya, iya, makanya iya, itu gue oke, bilang oke, oke. mau ngelamar harus bawa keluarga. Mak, keluarganya banyak benar yang harus dibawa. Itu makanya lu Bawalah. bawa keluarga lu pakai tronton itu kan ya? Tronton. Banyak kan Pak. Aduh, camping. Itu kalau nggak salah September 16. 2016. Itu di sela-sela lu sudah mulai prepare juga kan? Udah dong, udah selama prepare 2016. Terus ya daftar waktu itu namanya MR. KPP. KPP, dulu masih KPP namanya. Terus daftar gedung lah apa segala, sampai persiapan hotel dan sebagainya lah. Gitu. Yang paling ribet apa? Ketika lu ngurus nikah ya, yang paling ribet apa? Kalian pakai adat nggak sih? Enggak. Enggak ya, Nah. nggak ada adat ya? Jadi waktu pertemuan keluarga itu, lucunya, jadi keluarga gue mau tahu. Jadi kan ada satu om gue tuh yang opa gua nikah sama orang Itali, dia orang Itali lah kita. Iya. Orang Itali ini mau ikut adatnya Chinese-nya dia. Benar-benar. Makanya dia mau ikut tepa, dia mau ikut sanggit, itu dia ikutin semua. Kembalikan dari keluarga ini, mau ikut keluarga Ambon. adatnya Ambon. Tapi langsung di-cut sama om gue yang paling tua waktu itu. Dia bilang, kalau kita mau ikutin adat Ambon, biayanya Pak mahal. Karena lama prosesinya mungkin. Nah, betul. Dan gue nggak pernah tahu adatnya seperti apa. Harus siapin kain katanya hampir 1 kilometer lah, apa segala gue nggak ngerti lah. Jadi gue bilang, menurut Om Tante aja deh, yang baiknya gimana? Kata dia, gue bilang begitu. Gue bilang ya udah, mendingan secara umum aja, jangan ikutin adat. Tapi kalau nggak ribet-ribet banget lah. ya ada Chinese-nya tetap dipakai yang mana? OTP sama Sanggit. Udah itu aja. Gitu. Udah itu aja, yang menyamakan ribetnya frekuensi emang itu aja. Yang ribet selain itu dari prosesi sebelumnya, gedung lah, apa lu langsung dapet? Atau malah MRT-nya? Wah aman sih kalau itu. Orang dalam. Aman. Karena kita pakai orang dalam, susah, nggak susah-susah. Yang ribetnya lah. IO-nya kan teman-teman semua nih. Gue Buat kan gue yang cuma ribet. supir. Karena kalau nggak tahu kamu ngapa enggak, karena persiapannya panjang setahun, terus gue masih kerja di kantor yang cukup lumayan rodi lah kerjanya. Satu, buat gue ribet kalau kerjaan lagi bener-bener hektik, jadi bener-bener nggak bisa take care. Sama kalau emang lagi gabut, karena dianya kan nggak tahu, dia mah ngikut maunya gue, cuman yang namanya cewek kan, ya lu kasih input gitu. Iya. Nggak ada sih, gue nggak merasa ada. Nah itu
aja lagi. Yang ngurusin dia soalnya. Ya, tapi memang karena gue yang banyak maunya. Iya. Dari gedung, yang pasti nyari gedung susah karena gue mau nyari hotel ada ribet. Kalau hotel gimana ya, akhirnya gue memang cari tempat itu agak susah sih sebenarnya, menyesuaikan karena target undangan sekian, ini sekian, dan ya puji Tuhan mau pesta atau enggak. Terus ya udah akhirnya karena ini awal, gue bukaan awal, dia bukaan awal, udahlah pesta aja lah gitu loh. Dibuka, benar-benar dibuka secara jaringan orang tua, jaringan gue berdua dibuka semua. Ya puji Tuhan lah ya, lancar. Akhirnya hari H mati lampu sempat katanya. Bikin macet satu Gading Serpong katanya. Makanya gue nggak tahu lah, gue udah nggak ngeliat lagi. Itu gue akhirnya hari itu bisa bahasa Ambon lah gitu-gitu. Kadang kan gue nyupirin keluarga lo ya, jadi seru ya, rame ya, nggak perlu nyalain radio gue. Oke, nah sekarang gue mau nanya, setelah nikah segala macam akhirnya dikaruniai Edgar. Dan dia kan gen alpha ya, ya kan gen alpha. Yang gue lihat tuh di media sosial segala macam tuh sangat asbun, sangat sekali asbun. Gue mau nanya gimana kalian take care of him gitu ya, gimana caranya kayak Edgar yang ya sama lah ya, Edgar yang gue kenal tuh kan yang sangat humble, friendly sekali sama cewek-cewek khususnya. Setiap cewek-cewek itu didadein sama Edgar, even Edgar tuh baru berapa tahun? 5 tahun. Ada hal aneh nggak yang tiba-tiba yang di luar prediksi lu yang diucap tuh sama anak lu? Aneh nggak? Banyak Pak. Yang paling memorable buat lu berdua apa kira-kira? Apa ya? Kalau gue bilang dia pernah, apa yang dia ucapkan atau dia lakukan yang benar-benar out of the nowhere lah menurut lu? Dari mana nih anak taunya ya? Oh, aku langsung, kalau sekarang lagi lupa. Cuman kalau kelakuan yang benar-benar bikin aku out of the box ya, apa? Ya ketika dia minta tolong di Go Maria yang sepi, ketika mau digendong sama omnya sendiri, yang memang notabene omnya udah lama nggak beredar. Bayang Ivan kan sekian tahun di Bali kan, udah orang mungkin nggak banyak orang tahu. Gendong lah si Edgar di dekat Gua Maria. Teriaklah dia di situ, tolong. Oh itu kalau sampai ada orang tahu gebukin Ivan kan lucu juga. Sedangkan itu omnya. Karena dia juga kan masih usia berapa tahun lah ya? Itu 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Tapi dia nggak ketemu sama Ivan kan lama kan? Iya, enggak. Tapi maksudnya udah di rumah itu udah kenal, udah dekat. Cuma nggak tahu lah bercanda atau gimana. Cuma kan dia teriak begitu kan orang nggak tahu Ivan kan dihantem. Tolong Tuhan Yesus. Iya, tolong Tuhan Yesus, tolong. Terus sama dia, karena lu bilang humble dan friendly, lu bayangin Pak, setiap keluar dari rumah, itu kaca pintu mobil itu harus terbuka untuk dia nyapa satpam. Yuk, jadi ngikutin kita. Yuk Pak. Wah, dalam hati tuh. Padahal mertua udah marah-marah mulu. Kunci tuh kacanya supaya nggak boleh. Si maminya dia nggak boleh. Karena kan bawa rokok dari luar nggak boleh. Cuma kalau enggak dia nangis teriak-teriak. Aku mau Gimana lu cara handle ya? Gue nggak tahu ya. Cara ngambek gen alpha tuh kayak apa gue nggak tahu ya. Maksud gue gimana cara lu handle? Dia ini berat nih. Kalau gue bilang karena dia gen alpha dan dia gen COVID. Oke. Ya kan? Jadi harus steril apa dulu kan begitu. Jangan kan pintu pagar. Pintu ini aja nggak boleh dibuka lebar gara-gara COVID lah. Inilah virus gitu-gitu lah. Dia nggak tahu ya, karena memang waktu dia hamil ini tiap bulan dicekokin vitamin. Pinter banget Pak. Jadi ya gue harus ikutin perkembangannya dia dan ikutin apa maunya dia. Maksudnya nggak sekedar cuma ngikutin terus, tapi kita harus kasih contoh yang nggak baik seperti apa ini. Tapi mostly lu turutin kalau dia ngambek gitu? Enggak juga. Ada, di rumah itu sebenarnya yang cukup dia takutin gua, tapi
yang cukup bisa deket banget sama dia, selalu ngajak ketawa gue juga. Jadi gue imbangin tuh Pak, Iya. supaya dia tahu di mana lu saatnya bercanda, di mana saatnya gue serius. Gua bilang, pernah kok satu saat benar-benar gue diemin dan dia ngadu semua orang sampai ke pintu-pintu. Pernah dia ngomong sama pintu, aku dicuekin sama papa. Wah, gue ketawa abis. Bener-bener gue cuekin. Lu pakai cara ini nggak? Cara kita dididik secara milenial ya sama baby boomers. Lu pakai cara itu kayak Edgar nggak? Lu berdua? Gue pakai cara dulu, tetap. Pakai cara kita dididik. Iya. Dia mikir yang mana? Gue nggak tahu dia. Tapi gue pakai cara gue dididik sama nyokap. Apa contohnya? Ya pakai nada tinggi gue selalu. Jadi gue nggak bentak, tapi pasti ada why-nya. Gue pasti kasih tahu kenapa gue bentak. Main tangan nggak? Enggak lah. Atau main alat gitu? Enggak. Selang? Enggak. Belum kayaknya. Gesper? Gue sentil. Oh iya, tapi ya. Tapi sering gue sentil juga sambil bicara itu sering gue sentil juga. Jadi dia tahu rasanya sentil yang benar-benar gue marah sama yang gue bercanda itu dia tahu. Gitu. Jadi tetap main fisik ada gue bilang, tapi bukan yang gampar lah terus gue tebantingin, enggak. Gitu. Tapi memang karena dia cukup pintar, jadi menurut gua anak gua pun sebagai orang tua belum tentu bisa seperfect apa yang dia pikirkan. Jadi menurut gua jangan terlalu perfect juga membimbing dia. Ya. Ikutin aja, jalanin aja Pak. Seperti apa? Lu berdua tuh yang bakalan ikut campur nggak dalam sebuah pengambilan keputusan dia mau apa atau dia mau senengnya di mana? Lu berdua bakalan ikut campur itu nggak? Kalau gue nggak. Lu nggak? Lu? Gue maunya enggak, tapi gue tanpa sadar ya, namanya emak-emak. Iya. Maunya gue ada. Maksudnya ternyata tanpa sadar. Mungkin kali. Enggak. Oh enggak. Malah kadang-kadang tanpa sadar bahwa gue mengarahkan udah gini aja gini. Sesimpel kayak waktu itu lomba 17-an. Oke. Tanpa sadar gue yang ambisius padahal cuma 17-an di komplek. Dia nggak ada. Terus ceritakan udah latihan tuh yang tiang bendera gitu. Jadi kan gue kayak pede-pede aja. Terus ternyata hari H mogok semogok-mogoknya karena sebenarnya baru bangun tidur. Moodnya dibangunnya lama. Ya. Toto brek udah langsung gue taruh lomba. Terus gue push. Amuk. Oh, sengamuk-amuk kayak dia tahu karena gue sambil video call. Karena dia di luar kota. Tapi dari situ, terus gue kesel banget dan tapi gue refleksi bahwa, kok jadi gue sih yang ambisius, ya yang pada akhirnya sebenarnya enggak, ya kan yang harus, ini kan cuma mainan doang, harusnya kan dia enjoy. Dan maksudnya kan maunya gue juga kan sebenarnya, kalaupun ada kompetisi, dia enjoy, jangan jatuhnya karena ambisi, maksudnya warasnya gue maunya gitu, tapi ternyata tanpa sadar gue jadi mama nyuruh apa segala macam. Karena pada saat latihan dia ambisius Pak. Jadi pada saat lomba dia nggak ambisius kan kaget kita. Tapi kalau kayak waktu sepeda kan lu yang ambisius ya. Sepeda dibawa kita yang akhirnya ngedesain. Oh itu tahun sebelumnya lomba sepeda. Bukan gua itu mah. Ivan. Oh iya Ivan yang bawa. Ivan. Gue yang ngedekor. Iya Ivan yang mau. Gue jujur sebenarnya, gue bilang terjadilah pada aku menurut perkataan mau jadi apa ini anak, tapi kan tetap kita ikutin, itu aja buat gue ngalir aja. Berarti lu maunya beban, maunya enggak, tapi tanpa pasti kepikiran. Kadang-kadang insting mama tuh gue nyuruh apa ya, kayaknya pernah deh ada yang kayak udah nggak usah disuruh. Contoh ya kayak hari-hari. Kayak waktu dia menang lomba puisi, lomba puisi menang gimana ceritanya? Oh dia menang lomba puisi. Tapi itu hasil ambisius omanya. Iya, ambisius omanya. Ya dia dikelilingi orang-orang ambisius. Yang akhirnya dia jadi alat. Jadi gue bilang, wah bisa nih ternyata juara. Tapi habis itu nggak juara lagi ya. Itu. Tapi dia mau, makanya kemarin ada lomba apa temannya bawa piala. Kok nggak menang ya gitu. Oh itu yang terakhir kemarin. Bukan lomba. Aku nggak menang. Kok di kelas kita nggak ada yang menang ya? Kemarin yang lomba yang nempel itu, itu gue bilang kan yang menang kelas dia. Kok aku nggak menang ya tapi gitu. Dia ngomong mamanya.
Enggak lah, enggak terlalu ambisius. Capek kalau ngikutin. Tapi iya, Ambisius. ya dia cuman kayak ini dikasih ngomong. Diarahin aja lah mungkin lah. Nah. Kasih pandangan mungkin gitu ya. Lanjut. Jadi gini, kalau menurut gua dia kan banyak belajar, Pak. Dari YouTube dia belajar apa dia belajar. Dan gua kaget, itu pun karena Ivan ya. Semua merek mobil dia bisa hafal itu ya karena Ivan. Iya. Karena belajar sama Ivan. Karena kita kerja, jadi Ah. Ivan sering nemenin. Oh Udah. iya. Dia karena cepet lah, dia cepet tangkep Oh lah. dia audio kaget visual dari gua. kecil. Dia Dia oh, audio lah. visual. Gue bilang kaget. Jadi menurut gua, nih kalau ngapal cepet begini, pintar begini, udahlah gue yakin dia pasti bisa apapun yang dia mau. Gue bilang, ngapain gue capek? Ya kalian untuk menangani seorang Edgar nantinya mungkin harus ada energi yang berkali-kali lipat banyaknya menurut gue ya, karena Ya. anak lu sangat energik, Wah, capek Pak. sangat mondar-mandir. Explore. Ya, dia mau explore. Dia Betul. explore. Ya bagus sih. Itu bagus sih sebenarnya. Jadi kalian harus siapin tenaga segala macamnya. Kalau Ari lebih ke pinggang ya. enaknya anak kayak begitu tuh nggak? Kalau sakit pasti diem. Iya. Nah, kalau anak Itu diem waktunya sakit. istirahat. Istirahat. Gitu. Oke. Sebelum kita penutup, thank you buat kalian. Ada satu terakhir buat kalian berdua, apa yang menggambarkan satu kata Lala buat Ari buat Lala. Satu kata aja. Apa yang gambarin Lala buat lu, Rik? Nggak usah nangis, nggak usah. Ini bukan tali kasih. Bukan tali kasih. Apa satu kata yang lu gambarin? Ayo minum lagi. Melempar ke gua kan. Udah jadi dulu, Bang. Karena kan lu bilang Lala ke Ari atau Ari ke Lala. Iya. Jadi dia duluan. Iya. Satu kata Lala buat Dia lu, dulu. Pak. Oke, iya deh. Sweet dah lu berdua dah. Ayo udah. Sambil mikir anjing. Apa? Satu kata. Apa lah? Satu kata buat Ari. Yang ngegambarin Ari menurut lu setelah sekian, berarti mungkin sekarang 16 tahun bersama, ya nggak? Edgar 5 tahun, kalian 11 tahun, Tahun 2006 16, 17, Iya 20 tahun. hampir 20 tahun. hampir 20 tahun. Iya ya. hampir 20 tahun. Apa yang gambarin satu sama lain? Setiap jenjang berubah lagi gak? Kata, Iya, satu kata. satu kata aja. Apa yang ngewakilin setiap jenjang yang berubah itu? Temen. Teman. Apa, Rik? Ini kan cuma beli satu kata kan? Iya. Ya udah deh. Apa, Rik? Satu kata. Satu kata yang gambarin Lala buat lu. Aduh, apa ya? Lu buat Lala tuh temen. Temen hidup, temen apapun. Main. Main. Temen main. Jadi saya kayak Jadi yang satu jadi teman-teman semua, teman berdialog. Yang satu adalah dia nganggap sebagai teman. Yang satu ini lagi main-main. Jadi mereka 20 tahun cuma main-main dan berteman saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dan terima kasih buat Ari dan Lala. Gitu. Teman main 20 tahun. Berat sih memang. Tapi bener, itu hal yang baik adalah ketika Edgar nggak diajak. Karena kita akan bingung. Kalau nggak gue bingung mau ngapain. Karena kita Dia pasti kasih bakal akan ke masuk ke distract. sini. terus. Dia pasti bakalan Iya. masuk ke sini kayak, oh enggak. Iya. Dia pasti kebayang. Oke, thank you. Aduh, sakbur, gue panik.